يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 20 sama 20 11 baris dari atas, 12 baris dari atas, 13 halaman 20 13 baris dari atas ya, halaman 20 13 baris dari atas. Fa in qulta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala fa in qulta fa in ikhtara hadha al-mujtahid al-murtad an yakhruja min bainihim ila makanin akhara li salahin yarahu bi nafsihi wa tajannubi afatin tadkhulu alayhi fi suhbatihim fa'lam anna hadhihi al-madaris wa ribatat bimanzilati hisnin hasin yatahassanu biha al-mujtahidun 'anil qutba'i was-surraq wa anna al-kharija bimanzilati as-sahra taduru fiha fursan syayatin askara fataslubuhu aw tasta'siruhu fakaifa haluhu idza kharaja ila as-sahra wa tamakkana al-'aduwwu minhu min kulli janib ya'malu bihi ma yasha fa idzan laysa li hadha ad-dha'if illa luzum al-hisni wa amma ar-rajul al-qawi al-basir alladhi la yaghlubuhu al-a'da wa istawa 'indahu al-hisn was-sahra fala khawfa 'alayhi idza kharaja ghayra anna al-kawna fil hisni ahwatu 'ala kulli hal idla yu'manu min al-falatati wal ittifaqati ma'a qurana'i su'i wa idza kana al-amru bi hadhihi al-mathabah fal kawnu ma'a rijalillahi was-sabri 'ala mashaqqati as-suhbati awla lil murtad wa talabil khair wa talibil wa talibil khair bi kulli hal wa alla mani'a lil qawil baligh مبلغ الاستقامة عن التفرق منهم فاعلم هذه الجملة وتأملها تغنم وتسلم إن شاء الله تعالى. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya? Fa'in qulta, kalau engkau berkata, jika kamu bertanya, fa'in ikhtaro, apabila engkau berkata, fa'in ikhtaro, apabila kemarin kan ceritanya orang pesantren masih ya. Fa'in ikhtaro hadal mujtahid al-murtad ya. Apabila orang yang sudah berada di pesantren tadi itu mujtahid, dia sudah pengen mengisi hari-harinya dengan kebaikan, dia sudah niat di sisa-sisa umurnya saya akan bakal habiskan buat beribadah kepada Allah, tidak ada dosanya, udah niat dia pengen ke pesantren supaya begitu. Tapi kan kemarin ketemu pesantren, temennya juga di pesantren ada yang nggak sesuai jalannya, nggak sesuai, dia takut rusak. Katanya fa ini ikhtara hadzal mujtahid, kalau orang yang sungguh-sungguh tadi itu sudah masuk pesantren masih ketemu lagi orang jahat, bagaimana pendapatmu wahai Imam Ghazali? Kalau ayakhruja min bainihim, kalau orang ini yang tadi sudah masuk pesantren tapi pesantren masih nggak aman juga, bisa nggak dia keluar? Ayakhruja min bainihim, untuk dia keluar, udah deh keluar aja deh dari pesantren. Orang di pesantren juga rusak, gitu kan? Ila makanin akhar, ke tempat yang lain deh, kemana kek gitu. Pokoknya bagaimana pendapatmu wahai Imam Ghazali, kalau orang ini sudah ke pesantren nyari selamat, masih nggak selamat juga, dia mau keluar dari pesantren. Kenapa keluar? Li sholahin yarahu, karena kebaikan, dia niat, karena niat baik nggak ketemu, dia mencari kebaikan lagi di tempat lain. Li sholahin yarahu fi nafsihi, untuk kebaikan yang dia lihat pada dirinya. Wa tajannubi afat, dan untuk menghindari keburukan. Tadkhulu alaihi fi suhbatihim, yang bisa masuk kepada dia karena sahib, karena berteman dengan orang-orang yang tidak baik tadi, yang dia sangka tidak ada di pesantren. Contohnya banyak yang begitu, ya kan? Apa jawab Imam Ghazali? Fa'lam anna hadhil madarisa. Ketahuilah, jawab Imam Ghazali apa pendapatnya? Anna hadhil madarisa, ini madrasah-madrasah seperti ini, kata Imam Ghazali. Wa ribatat, namanya ribat, kalau di sana namanya ribat, di sini namanya pesantren, ma'had ya, apa macam-macam lah. Itu sejenis semuanya. Bahwasannya pesantren-pesantren seperti itu, madrasah-madrasah seperti itu kata Imam Ghazali, bimanzilati hisnin hasin, itu adalah posisinya seperti benteng. Pesantren ini seperti benteng bagi orang yang niat mau terjaga, masuk ke benteng, gitu kan? Bimanzilati hisnin hasin, yatahassanu biha al-mujtahidun. Orang yang kalau pengen aman, masuknya ke benteng. Yatahassan, berlindung dengan benteng tersebut orang-orang yang sungguh-sungguh. Dia kalau di luaran, ya kan, nggak bisa baca Yasin, nggak sempat. Di luaran nggak bisa baca ratib, di luar nggak bisa baca Quran, sibuk aja. Kalau misalnya dia kegiatannya di luar dari pesantren. Kalau di pesantren, masya Allah, dia habis subuh baca ini, habis zuhur baca ini, masakan udah ada yang masak, ya kan, tinggal ngatur waktunya aja mau bikin apa. Ya tahassanu bihal mujtahidun. Seakan-akan seperti benteng yang orang tersebut berlindung di dalamnya. Berlindung daripada apa? Anil qutta wasurra, daripada orang qutta. Qutta ini adalah perampok, wasurra adalah pencuri-pencuri. Jadi kalau dalam benteng nggak ada perampok, mana dia bisa ngerampok di dalam benteng, ya kan? Wa annal kharija, di luar daripada pesantren, bimanzilati suhra, sama seperti padang pasir yang luas, padang pasir yang luas dan puas. Padang pasir mah kalau kita lemah habis. Taduru fiha fursanul syayatin, yang di padang pasir tersebut
pada keliling itu, pada patroli itu. Siapa? Tentara-tentaranya syaitan. Nangkap-nangkap orang yang satu orang, dua orang, satu orang, dua orang. Askaran, keliling itu pada. Ini banyak banget itu. Jaring-jaring syaitan di luaran banyak banget. Ya, penolong-penolong syaitan di luaran banyak banget, di pasar, di luaran, di masyarakat, banyak banget itu. Udah niat baik, ini kan dari musola, mau pulang, mau niat hari ini, mau ini. Kejerat, berubah niatnya, pengen macam-macam lagi. Oh, udah rapi-rapi dari musola niat ini hari ini, Anda nggak mau ntar malam tahun baru, Anda nggak bakal nonton satu Muharram kan, Anda nggak bakal keluar rumah, mau sholat sepanjang malam sampai subuh. Udah niat, ketemu teman, ketemu ini, kejerat, berubah niatnya. Tidur aja deh, kan nggak wajib, katanya gitu kan, nggak wajib. Jadi di luar gitu, askaran kata selubuhu akan mengambil dia. Jadi mengambil niat baiknya dia. Ya, tasta'siruhu atau jangan-jangan sampai menawan dia. Yang tadinya orang baik tertawan oleh syaitan sampai hari-harinya udah buruk aja. Kalau udah tertawan udah gitu. Udah hari capek dia berat. Pengen amal baik susah, berat gitu. Itu udah tertawan berarti. Dirinya udah terbelenggu. Nah, ini ayo mau kemana? Dia mau sholat duha berat. Kalau di pesantren, gitu ya. Itu aja kegiatan kita itu doang. Aman deh, sisa umur kita aman. Fataslubuhu atau tasta'siruhu. Fakaifa haluhu? Bagaimana keadaan dia? Idza kharaja ila sahra, kalau dia tersebut keluar ke padang yang luas. Keluar tadi ke padang yang luas, di situ banyak setannya. Wa tamakkanal adu minhu, sampai ketangkep sama adunya. Tamakkanal adu minhu, musuhnya. Musuhnya kan setan, musuh kita kan. Inna syaitana kana insani aduwwan mubina. Adu, musuh, Allah katakan. Setan itu bagi kalian musuh. Kita jadiin teman. Setan itu hati kalau dia namanya musuh kan berantem sama kita. Kitanya kalah, itu nggak bakal ridho dia. Dia nggak bakal ridho sama kalahnya kita sebelum kita dicabik-cabik sama dia. Cabik-cabik, udah mati nih padahal. Dicabik-cabik sampai copot satu-satu copot-copot nih rongga-rongganya, baru dia puas. Saking dengkinya dia sama manusia. Kita jadikan teman. Nah, jadi musuh tersebut tamakan al-adu minhu. Kalau kita keluar dari pesantren, kita bakal dikuasai oleh musuh. Min kulli janib, dari semua sisi kita udah. Kita akuin aja kita semua sisi kita sudah. Nggak ada gitu gimana hari tanpa dosa, nggak. Kayaknya susah. Gitu. Nggak boleh, mesti bisa. Kenapa nggak bisa? Mesti bisa ya kan? Mesti kuat. Nggak boleh nyerah. Kan kalau dia dosa, ujungnya kita ngerusak. Mana mungkin orang dosa dibiarin aja. Mana mungkin orang dosa sama orang soleh, nggak mungkin orang dosa dibiarin tanpa balasan. Orang soleh rugi dong, ditahan nggak dosa setahun. Ini orang tiap hari dosa, dibiarin gitu aja, nggak bakal dibiarin. Ada balasannya semua, balasannya syukur-syukur di dunia. Kalau nggak di akhirat ya bahaya. Orang udah tenang-tenang sampai di akhirat, dia masih menuai hasil perbuatannya di dunia. Capek, kita udah tenang, istirahat, kita mau istirahat kan. Makanya kalau kita ketimpa apapun di dunia, untung alhamdulillah, berarti tapi kita stop dari dosa, supaya udah, artinya nggak nambah lagi tuh tabungan yang bakal nimbah kita nggak bakal nambah lagi. Stop. Kayak ini aja Sungai Ciliwung deh, permisalannya Sungai Ciliwung apa? Kotor kan? Kotor, semua orang tahu, kotor banget. Udah bertahun-tahun kotor, ya kan? Dulu mah bersih gitu kan? Gimana cara bersihinnya? Cara bersihinnya mesti stop kan? Stop kotoran, jangan dibuang dulu, jangan dibuang ke kali lagi. Stop, itu mesti stop. Habis itu gimana? Habis itu siram sama air yang bersih. Dan mesti terus-terusan. Tapi kotorannya stop dulu. Ini enggak, udah ganti air bersih, tapi kotoran ada lagi, ya kotor lagi. Dia mesti stop, jangan buang kotoran ke kali. Terus airnya itu mesti disiram sehari nggak cukup, setahun minimal. Setahun air bersih aja, baru ntar tahun depan baru benih. Nah hati kita tuh gitu tuh. Kalau dosa
Kan udah bertahun-tahun dosa kayak Ciliwung dia udah tuh, ya kan? Kayak Ciliwung. Mau bersih kan biqalbin salim kan kita disuruh nih ketemu Allah dengan qalbin salim. Kita tanggung jawab kita nih. Kita Allah kasih bersih. Kita kotorin. Nanti Allah marah, amanah. Jadi kalau kita kembali ke Allah nggak bersih, marah. Ya marahnya Allah itu dia, neraka. Marahnya Allah Taala. Maka caranya bagaimana sebelum kita ketemu Allah bersih, gitu. Itu caranya gimana? Itu tadi stop, kotorannya stop. Apa kotorannya itu? Dosanya stop. Habis itu apa? Bersihin dengan baca Yasin, bersihin dengan zikir, bersihin dengan amal baik, husnuzon, semua yang bikin dengan itu sehari cukup bersih. Mana bisa orang Ciliwung aja nggak bisa sehari. Mesti setahun minimal dan seterusnya. Jadi pengen lihat bersih hasil bersihnya itu setahun dulu tahun depan. Kita lihat nih Muharram nih, kita kan Muharram. Lihat tahun depannya kita berhasil nggak selama setahun ini nggak dosa lagi. Itu bersih. Baru kita lihat hasil bersihnya di tahun depan. Dengan catatan tidak ada kotoran lagi yang ditambah gitu. Bersih aja. Sabar itu, sabar. Masih mending tidak buang kotoran dibanding bersih-bersih. Itu. Jadi yang masih mending efeknya, lebih kuat efeknya kita stop daripada dosa dibanding kita nambah wiridan. Nah itu kita nggak usah wiridan deh. Ini diri kan kalau di stop dari dosa itu berontak dia, berontak. Lebih berat menahan berontaknya diri dibanding kita nambah wiridan. Wiridan mah gampang, wiridan mana gampang. Yang penting bisa nggak stop dari dosa itu. Kalau udah bisa setahun, 2 tahun, wah itu baru dia bersih lagi kembali. Bagaimana caranya nih? Caranya seperti ini katanya. Tinggalnya orang itu di pesantren pun menolong kita, ya kan? Kalau enggak susah. Ya mesti orang yang kuat. Kalau yang luar orang mesti kuat. Ya, katanya. Jadi kalau tamakan al-adu fi kulli janib, kalau sudah setan sudah mengelilingi kita dari semua arah, ke sini dosa, di rumah dosa. Ya siapa suruh pasang TV di rumah dosa. Siapa suruh handphone dipegang dosa, apa dosa. Kalau belum bisa stop. TV nggak boleh ada. Ya, namanya laki-laki, ya kan? Namanya laki-laki. Kalau perempuan mah nggak ada dosanya, paling gampang perempuan. Perempuan mah apa yang dilihat di TV? Sepatu model baru, tas model baru, baju model baru, itu doang. Nggak ada. Kalau laki-laki nggak boleh. Laki-laki nggak boleh nonton TV. Nah, karena sisi pandangnya berbeda dan gampang sekali terjerumus. Nah, maka kita sendiri, ini kalau kira-kira titik-titik mana yang kita bakal berdosa, kita mesti jaga sendiri. Kita, oh ini berbahaya nih, ini anak selalu berdosa, pinggirin, jauhin dari kita. Peluang-peluang dosa bisa masuk kita nih, minggu nih janib. Jadi sekarang setan sekarang ini seluruh sisi kita sudah kena. Kemari dosa, kesini dosa, kesana dosa, kesini dosa. Habis dia udah dibelenggu. Ya, ya amal bihi ma yasha. Ngapain aja kita bisa sama dia. Setan dibawa kita kemana aja kita nurut, ya kan? Ma yasha. Fa idzan laisa li hadzal dhaif illa luzum al-hisin. Maka kalau orang ini begini, orang yang lemah seperti ini, maka tidak ada jalan untuk keselamatan bagi dia, kata Imam Ghazali, kecuali tinggal di pesantren-pesantren. Kalau orang yang lemah, kita lemah apa enggak katanya? Wa amar rajulul qawiyul basir. Sedangkan orang yang kuat, mau dosa sekeliling dia, hati disodorin dosa, hati di apa? Ya bukan, kalau yang bukan milik kita, maka ngapain kita nikmatin? Enggak boleh kita nikmatin. Disodorin kenikmatan di depan kita, makanan misalnya gitu, bukan punya kita, mau kita ambil, ya nggak boleh. Lagi lapar di warteg, lewat warteg enak banget, comot aja, emang boleh comot aja, nggak boleh. Capek jalan kaki, ada mobil orang parkir, pakai aja gitu mobil, mana boleh. Punya orang nggak boleh kita nikmatin. Perempuan juga punya orang, di jalanan perempuan punya orang, bininya orang, anaknya orang, emang boleh sembarangan kita lihat dengan suka-suka? Tidak boleh. Kalau terlihat kita alihkan. Kalau terlihat kita alihkan, bukan hak kita. Kalau kita hak kita bebas. Ini kagak sama bininya jaim-jaim, malu-malu jaim-jaim, keluaran liar banget, kagak lah. Sama bininya kita jadi hewan, nggak apa-apa sih, jadi kayak hewan, nggak apa-apa. Orang halal. Sama kita itu libas, pakaian kita buka semua apa kita kalau suami istri bebas, enggak, jangan sama bini malu-maluan di luar kayak apa, jangan. Memang kita disitulah buat menutup aib kita, Allah kasih libas kan menutup aib. Hunal libasul lakum, antum libasul lahunna wa hunna libasul.
kamu sebagai pakaian tutup aib. Jangan bini pun kita sebagai pakaiannya bagi mereka gitu ya kan. Jadi kalau orang yang kuat, wa marujul qawiyal basir alladzi la yaghlubul a'da, yang tidak bisa digoda oleh musuh, tidak bisa dikuasai oleh musuh, wastawa indahu al-hisn was-sahra fala khaufa alaihi idza kharaja. Maka kalau orang yang begitu, dia tidak akan takut ya, mau keluar mau di dalam pesantren sama saja. Bahkan dia mempengaruhi. Kalau orang yang kuat, dia mempengaruhi orang yang nggak benar jadi benar. Dia orang salah jadi baik. Orang gitu. Jadi kalau orang yang kuat, mesti nggak apa-apa, mau di luar atau di dalam nggak masalah. Gitu ya. Ghairu anal qauna fil hisni ahwat, kecuali memang kalau dia pengen di pesantren lebih baik lagi. Dia udah kuat, mau di luar dia nggak bakal dosa. Tapi dalam pesantren gimana? Lebih bagus lagi. Anal qauna fil hisni ahwat, keadaan dia dalam pesantren lebih terjaga. Fi kulli hal. Ya, idla yu'manu minal falatati wal ittifaqat, karena tidak ada aman juga kalau kita di luar, walaupun sekuat-kuatnya kita bakal kadang-kadang tergelincir juga ya gitu. Ma'a qurana isu, bersama orang-orang yang tidak baik. Wa idza kana al-amru bi hadhil matabah wal kaunu ma'a rijalillahi, itu tanda itu saja cukup ya. Wa idza kana al-amru bi hadhil matabah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. في